Masih bersama saya Zehanan yang akan terus memandu bagaimana menjadi seorang public speaker yang handal. Dan insya Allah ilmu ini bisa bermanfaat ya. Dan saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk menaik tangga biar terlihat elegan. Ini bisa untuk pria dan wanita. Tadi baru sebelumnya ya pernah diajarkan menggunakan jas. Nah ini yang harus Anda ketahui. Kalau misalnya Anda berdiri, bagian jas yang bawah kancingnya lepas. Tapi ketika Anda duduk, kancingnya yang bawah dikancingkan, yang atas dilepaskan. Nah ini posisi seperti ini pada saat Anda menggunakan jas akan kelihatan kemejanya. Dan nanti saya ajarkan juga bagaimana cara untuk menggunakan dasi ya, dan termasuk juga memberikan kartu nama. Untuk memberikan kartu nama Anda harus posisinya seperti ini. Jadi akan kelihatan pada saat orang tersebut diberikan kartu nama oleh Anda. Yuk kita sekarang naik. Untuk cara naiknya adalah pastikan posisi kaki kanan dulu ya, dan tidak melihat ke bawah. Pada saat kita misalnya naik itu tidak menunduk, tapi badan tegak, kepala juga tegak. Oke. Ingat sekali lagi posisi Anda kepala tegak, jadi biar terlihat elegan pada saat Anda sedang berjalan. Dan posisi kepala ini harus tetap tegak pada saat berjalan. Nah ini memasuki kamar, di mana kamar ini adalah kamar Gumujeng. Ini kamar Gumujeng, kamar yang dulu pernah Kang Emil datang ke sini bersama istri, Ibu Atalia Ridwan Kamil, dan juga bersama ibunda dari Ibu Atalia Ridwan Kamil. Alhamdulillah yang datang ke sini sudah banyak, termasuk adalah Erik Yusuf. Ini mereka selalu menyebutkan Kang Z itu adalah guru saya, dan ternyata alhamdulillah orang-orang yang dulu sempat datang itu sempat di training, maksudnya juga datang ke Imaseri dan memberi dukungan untuk Imaseri. Alhamdulillah. Kita langsung saja menuju materi yang berikutnya ya, dan kita insya Allah akan mendapatkan sesuatu tambahan lagi. Nah ini dia, saya duduk di sini, pemandangan di belakang luar biasa sekali. Ini adalah pakaian yang dikenakan untuk acara formal. Saya buka satu-satu. Dasi yang dikenakan Anda harus sesuaikan. Ini untuk kebanyakan untuk pria ya. Cocok nggak dengan pakaian yang Anda kenakan? Nah, kalau dasi garis-garis begini, usahakan kemejanya adalah polos. Sengaja saya yang tidak polos, supaya apa? Supaya Anda tahu, oh yang tidak polos itu seperti apa. Nah, ini tidak diperkenankan untuk kalau Anda tampil di TV. Karena ini akan membuat blinker. Di TV itu akan terlihat gerakan-gerakan, guratan-guratan. Ya, jadi kalau bisa polos, kalaupun mau kotak-kotak yang besar, ya jangan kotak-kotak yang kecil. Nah, untuk menggunakannya, ingat ketika Anda membeli kemeja, Anda harus pastikan ini bisa dikancing tidak, ya, karena ini berkaitan dengan nanti pada saat Anda akan menggunakan dasi. Nah, kita mainkan dasinya, sebetulnya ini harus praktek, tapi ini adalah full Windsor, ya. Anda ambil begini, seperti ini. Anda masukkan ke dalam, ya, Anda masukkan ke dalam. Oke, dan pada saat itu Anda masukkan lagi ke depannya, langsung masukkan ke tengah-tengahnya, dan Anda tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini yang benar adalah seperti ini, tapi jangan lupa untuk dikancingkan terlebih dahulu. Ya, anggaplah ini pas ya. Anggaplah ini pas. Sudah pas? Sudah kelihatan? Nah, ini yang benar, dan ini tolong dimasukkan. Kita sekarang lihat ada yang namanya napkin. Oke, ini akan lebih elegan ketika Anda letakkan di sini. Ya, akan kelihatan lebih ini. Ini bisa seperti ini. Bisa juga posisinya tengah-tengah seperti ini. Ya, tergantung keinginan Anda. Terus apalagi yang harus Anda lakukan? Kalau Anda ada ini namanya cuffling, kancing cuffling, ya bukan cuffling perumahan ya, ini cuffling. Untuk ini biasanya kalau ada yang di sini yang tidak ada kancingnya, jadi Anda jangan malu-maluin kalau misalnya ternyata Anda membeli kemeja ternyata tidak ada kancingnya, hanya ada bolongan 2, dan Anda nanya ke pramuniaganya ya, ke petugasnya, kenapa ini nggak ada kancingnya? Kancingnya biasanya ini cuffling ya. Nah, ini yang kecil ini nanti dikaitkan di sini, ini akan lebih elegan. Biasanya ini orang-orang luar yang menggunakan
pakaian-pakaian seperti ini, tapi di Indonesia juga sudah banyak. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Handling audience. How to hypnotize your audience. Bagaimana Anda menghipnotis audiens? Bagaimana Anda membuat audiens itu merasa nyaman dengan Anda? Ingat, 7 menit pertama adalah waktu critical time. Ya, critical time Anda sebagai seorang public speaker. Makanya ada teknik-teknik untuk mencairkan suasana dengan good opening, great opening. Satu apa? Ilustrasi yang menarik, cerita yang menantang. Anda nyanyiin lagu, rapnya aja, nggak usah satu album, nggak usah satu lagu juga Anda nyanyikan. Atau misalnya apa? Joke, atau humor, cerita lucu, pengalaman pribadi, kisah. Nah, Anda bisa memainkan itu sebagai contoh. Saya dulu pernah di pernikahan saya ketika, kalau nggak salah Bob Tutupoli, tampil sebagai MC, beliau pertama kali muncul adalah menyanyikan lagu. Jadi pada saat menyanyikan lagu itu langsung di suatu senja di musim yang lalu. Selamat malam hadirin yang berbahagia, selamat datang di pernikahan. Orang pada kagum ketika mendengarkan suara khasnya Bob Tutupoli. Itu teknik yang pertama. Anda bisa juga dengan teknik joke, teknik humor, atau tebak-tebakan. Jadi sebelum tampil misalnya adalah pada saat Anda masuk, selamat siang, saya tebak-tebakan terlebih dahulu, telur apa yang kalau diinjak tidak pecah. Nah, ini akan mengarahkan pikiran audiens itu kepada pertanyaan Anda. Ya, dan pada saat Anda sudah melihat reaksi mereka, memandang ke mereka, ingat, ini teknik Anda memandang audiens. Satu, tekniknya adalah bisa M. Jadi ke sini, 1, 2 ke ujung, 3 ke tengah, ke ujung sebelah kanan, terus langsung ke sini. Jadi misalnya, telur apa yang kalau diinjak itu tidak pecah? Ada yang bisa jawab? Nah, ini kan saya M, ya. Bukan U ya, bukan telur apa yang kalau diinjak tidak pecah. Atau juga bukan O, ya. Itu tapi M. Kalau tidak W, ya. Nah, itu biasanya teknik-teknik yang biasa dilakukan. Dan ketika Anda sudah melontarkan pertanyaan, Anda bisa sedikit ice breaking misalnya dengan ada yang bisa menjawab. Masih itu yang memakai baju merah sepertinya mau menjawab. Oh, tidak ya. Oke, yang ini Mbak bisa dijawab. Jangan sampai terlalu banyak ketika Anda menginvite orang untuk berusaha menjawab pertanyaan Anda. Tapi cukuplah 2 orang saja. Biasanya Anda pilih pria dan wanita. Satu yang kelihatan dewasa, satu yang kelihatan masih muda. Jangan Anda memilih misalnya wanita-wanita semua. Terus Anda pilih yang cantik-cantik semua. Audiens akan melihat bahwa Anda ini playboy. Nah, ini harus hati-hati. Atau Anda melihatnya adalah kakek-kakek semua. Nah, ini harus di-mix. Laki-laki, wanita, dewasa, remaja. Nah, dengan cara seperti ini maka Anda akan bisa menguasai audiens untuk ngeblend bersama Anda. Ketika yang lain sudah tidak ada yang bisa menjawab, baik pertanyaannya adalah telur apa yang kalau diinjak tidak pecah? Jawabannya adalah telur toar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zehanan. Ingat, ketika Anda menghumor, ketika Anda joke, tidak usah mengharapkan audiens tersenyum. Anda bablas kayak tadi, masukkan ke gigi 3. Dan ketika ternyata ada audiens yang tertawa, Anda ikut sama mereka, ikut tertawa gitu kan. Pause dulu bersama mereka untuk bergembira. Nah, itu tekniknya. Ya, saya mendapatkan teknik ini juga ketika saya mengajar di MRA Broadcasting Academy, dan itu bersama dengan salah satu presenter dulu, Mutia Kasim, ya. Dan saya dikasih tahu kalau ke joke nggak usah pengen tertawa, orang audiens pengen tertawa. Nah, itu ya teknik saya yang pertama. Apalagi teknik yang berikutnya, cerita, ilustrasi yang menantang misalnya. Anda ingin mendapatkan pahala 100 kali lipat di surga nanti? Wah, orang udah pengen tuh, gimana caranya? Atau Anda ingin mendapatkan berhaji tahun depan langsung tanpa harus menunggu? Wah, ini pertanyaan yang menantang. Ini yang bisa membuat Anda mengarahkan audiens untuk memperhatikan Anda. Dan ketika Anda sudah menantang mereka untuk menginginkan melontarkan sesuatu, maka Anda akan menjawabnya. Bila Anda ingin pergi haji tahun depan tanpa harus menunggu, saatnya Anda untuk menyaksikan seminar ini bersama saya Zehanan. Nah, orang langsung beri sambutan yang meriah. Wih, orang pada tertarik. Siapa yang mau pergi haji tahun depan? Nah, ya. Wih, semuanya ini ingin pergi haji tahun depan. Finish. Apalagi yang harus Anda lakukan? Anda sudah melakukan teknik ice breaking dengan great opening, ya.
Jadi jangan standar. Standar tuh kayak apa? Misalnya kayak begini. Maaf, saya selalu menginikan kacamata ya, karena hidung saya mancung sih ya, hidung saya kelihatan mancung gitu, tapi merosot terus ini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah mulai ice breaking? Anda berarti melanjutkan. Jadi yang pertama itu adalah opening, great opening. Jangan yang standar. Nah, kenapa? Jangan yang standar, karena kalau standar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Anda. Aduh, itu orang udah ngantuk tuh. Teknik-teknik itu nggak saya ajarkan, ya. Kalau untuk acara formal, is okay. Tapi ketika itu saya mengajarkan John Pantau di Trans TV saat itu. Saya mengajarkan Edric Chandra. Nah, saya ajarkan ke mereka untuk, hey, lakukan untuk opening itu harus yang beda dengan yang lain. Akhirnya John Pantau itu melakukan teknik yang berbeda. Dia ngebuka di atas pohon, turunin saya dong, turunin saya, gitu kan. Udah diturunin, halo pemirsa apa kabar, aduh gue tadi bisa naik tapi nggak bisa turun. Nah gitu-gitu kan menyenangkan, beda tekniknya. Nah itu pun yang bisa Anda lakukan, tapi Anda harus lihat time-nya, waktunya kapan, acara formal, semi formal, atau non formal. Kita bisa lakukan teknik seperti itu. Apalagi ice breaking yang berikutnya, kita lihat tadi sudah ada great opening. Berarti kan Anda masuk transisi 1, transisi 2, transisi 3, transisi 4, it's closing, ya. Nah, biasanya kalau udah mau closing itu sudah menyenangkan. Menyenangkannya apa? Karena Anda bisa untuk istirahat, dan Anda bisa langsung tanda tangan kontrak untuk selesai, dan sisa dari pembayaran Anda dilunasi. Itu yang paling menyenangkan. Jadi ketika Anda tampil di depan umum, saya sarankan ya, Anda jangan bayar full payment. Karena kalau full payment itu udah nggak ada gregetnya. Jadi Anda bayar dulu setengahnya aja, sisanya setelah selesai acara. Dan kalau bisa, usahakan cash. Kenapa? Karena nilai gregetnya itu ya, nilai sesuatunya itu pada saat Anda menerima, mohon maaf, pada saat Anda menerima uang cash, itu lebih berbeda dengan digital Anda ditransfer ke nomor rekening. Kalau ke nomor rekening tuh kayaknya ya so-so gitu aja ya. Gitu udah tahu misalnya pulsanya udah tahu tinggal sekian, Anda ditransfer, ya lebih baik adalah cash. Tapi kalau ternyata tidak cash, it's okay, nggak jadi masalah. Usahakan apa? Usahakan dibayar setelah selesai. Nah itu hanya sekedar tips untuk Anda ketika Anda sudah menjadi seorang public speaker yang handal ya. Tapi kalau belum handal, cukuplah nasi ya besek sebagai teman Anda pulang. Yang berikutnya Anda jadi MC lagi, Anda sudah mulai dihargain dengan diberi amplop. Pas dibuka ternyata jajarannya adalah Patimura ya, bukan Soekarno-Hatta. Jajarannya Patimura berarti 1000-an. Aduh sedih banget ya, jangan Cherry Bell tuh. Aduh gini-gini kalau nangis ya. Nah itu adalah teknik-tekniknya. Saya dulu sempat mendapatkan nilai kontrak yang fantastik adalah di Kementerian Keuangan. Satu kali training itu 40 sampai 50 juta. Itu dalam satu hari. Dalam satu hari dari jam 8 sampai jam 5. Itu fantastik menurut saya saat itu. Nah, kenapa saya bisa melakukan negosiasi seperti itu? Karena Anda bernego. Negosiasinya nanti akan diajarkan bagaimana cara teknik untuk negotiation. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ketika transisi, Anda harus sudah mulai bisa memahami karakter dari audiens. Ingat, audiens itu ada golongan darahnya O, ada golongan darahnya AB, ada golongan darahnya A, ada golongan darahnya D, nggak ada ya, D ya. Ada yang golongan darahnya AB dan A, terus O, terus apa lagi golongan darah? Nah, itu Anda harus memahami, golongan darah O itu antusias, golongan darah AB mungkin ada yang pelin-pan, Anda dikasih pilihan gitu kan. Nah, ini harus Anda bedakan. Jadi ketika Anda misalnya berbicara depan umum, mana yang lebih banyak? Anda nggak tahu golongan darahnya mereka, tapi Anda bisa mengetahui mereka seksnya apa. Seks dalam arti adalah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan. Laki-lakinya ini umurnya berapa, range-nya. Terus kalau misalnya perempuan ini usianya berapa, profesinya apa, ya latar belakangnya apa. Dengan cara seperti ini Anda bisa merangkul mereka. Contoh lebih banyaknya adalah wanita. Ingat, wanita itu adalah multi topik. Jadi kalau mereka bercerita bisa kemana-mana. Tapi kalau pria itu adalah one topic. Jadi tidak bisa misalnya pria ngobrolin tentang satu case A, tiba-tiba Anda lempar ke B, tiba-tiba Anda lempar ke Z, terus balik lagi ke A. Ini agak membingungkan untuk pria. Tapi kalau wanita bicara soal misalnya, bagaimana membahagiakan pasangan Anda? Tiba-tiba Anda bercerita tentang kol yang harganya naik, ya. Tiba-tiba Anda cerita tentang misalnya gula merah yang harganya melonjak tinggi, gitu kan. Ini kan nggak banget gitu kan. Nggak banget kalau untuk laki-laki. Tapi kalau wanita itu mengasyikan. Jadi Anda harus pahami itu. Apalagi yang harus Anda pahami,
keadaan sekeliling Anda. Kalau misalnya keadaan sekeliling, ruangannya besar, Anda harus bisa lebih tampil memukau dengan cara bergerak, blocking. Jadi blocking tempat. Jadi Anda bergerak ke kiri, Anda bergerak ke kanan, Anda stay lagi di depan, Anda turun menghampiri audiens yang terlihat ngantuk ya. Langsung nanti kita bangunkan dengan ibu-ibu beri tepuk tangan yang meriah untuk semangatnya kita hari ini. Itu di dekat dia, langsung dianya terbangun. Jadi ini ada sesuatu yang memang ini tidak dipelajari dalam bentuk tulisan, tapi memang harus Anda praktekkan. Nah, prakteknya ini adalah momen yang sangat berbahagia. Ingat, Anda harus mengucapkan the magic word. Say thank you. Ya, ucapkan terima kasih ketika ada yang orang memberikan sesuatu. Contoh, misalnya Anda nanya gini, Anda mau bilang transmigrasi. Ternyata pada saat Anda mau bilang transmigrasi, hilang. Apa itu ya kalau misalnya perpindahan dari penduduk dari desa, dari kota ke desa itu disebutnya apa ya? Ternyata ada yang menjawab, transmigrasi. Anda bilang, terima kasih Bapak yang memakai baju putih, terima kasih. Bapak dengan Bapak siapa? Oh Pak Andi. Pak Andi terima kasih banyak atas bantuannya. Ucapkan terima kasih. Karena dengan Anda mengucapkan terima kasih, dia bahagia, orang lain menghargai Anda. Anda tidak ucapkan terima kasih, dia akan meninggalkan Anda, atau dia tidak akan membantu Anda lagi. Yang lain pun menganggap bahwa Anda tidak tahu etiket. Ya, dan Anda harus memahami itu. Apalagi yang kedua adalah say thanks. Say sorry bila Anda salah, misalnya contoh, ada yang terjatuh. Contoh lagi, Anda menyenggol seseorang. Oh, mohon maaf Ibu, ya kita lanjutkan kembali. Nah itu say sorry. Terus apalagi menanyakan kabar, ya. Menanyakan apalagi permisi. Nah ini jangan sampai lupa, Anda permisi. Permisi saya ingin bertanya pada Anda. Mohon maaf saya ingin bertanya pada Anda semua yang ada di sini. Itu adalah keuntungan dari magic word, ya. Secara international standar itu yang digunakan. Tambahan lagi, ballpen yang Anda bawa itu harus yang terlihat elegan. Saya ambil ballpen yang sangat-sangat simple ya, yang sangat simple. Nah ini ballpennya, jangan sampai Anda menggunakan ballpen yang seperti ini. Ini masih mending loh, masih mending. Anda cari yang warna hitam bagusnya. Nah ini sangat standar sekali, ini harga 2.000. Tapi kalau Anda honornya itu ternyata jadi MC 5 di atas 5 juta, Anda harus memiliki ballpen yang sangat luar biasa. Artinya Anda beli 200.000, 500.000. Ketika Anda tanda tangan, orang melihat Parker, ya. Orang melihat harga yang mahal ballpennya. Nah ini yang harus Anda ketahui. Dan jangan ditaruh di sini, ya. Ini tidak terlihat baik. Nah masukkan ke sini. Jangan sampai Anda minjem ballpen ke anak Anda gitu ya. Dek, minjem ballpen dek. Papa mau jadi MC gitu kan. Nah ternyata pada saat dikasihnya yang kayak begini gitu kan. Waduh, ini gimana ceritanya gitu pada saat tanda tangan gitu kan. Anda bukan MC komedi ya gitu loh. Anda seorang pembicara publik. Kalau MC komedi is oke gitu ya, membuat orang lain tertawa ya. Terus apalagi nanti kita tunggu lagi ilmu-ilmu public speakingnya. Dan tentunya bersama saya Zehanan yang akan terus membahas mengenai dunia public speaking yang akan merubah Anda dan merubah karir Anda.